Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat kemarin, itu kalian belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, nah apakah itu perkalian? Kalian itu bagaimana sih? Nah, tadi di buku di halaman berapa tadi? Di halaman 11 ya. Ya, sambil dibuka bukunya biar enak. Di halaman 11 yang bawah itu ada perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ini ya. Nah, ini perkalian dan pembagian bilangan bulat. Di situ ada pernyataan A kali B sama dengan apa? A kali B. Ada yang masih belum bisa dengar? Kok banyak yang nggak bisa dengar ya? Sebentar. Tes bisa kok. Seharusnya bisa ini. Oke, A kali B itu artinya apa kalau di buku kalian? A kali B, kalau di buku kalian itu sama dengan B tambah B tambah B dan seterusnya, gitu ya. Nah, bagaimana kalau perkalian yang lain? Bagaimana kalau perkalian yang lainnya? Seperti ada yang ada di layar kalian, ya, ini sudah ada di layar ya. Perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Ini contohnya. Tapi sebelum ke contoh, saya ke sini dulu, bentar. Nah, kalau ada soal 3 kali 2, itu maksudnya apa? 3 kali 2 itu. Apa? Siapa yang bisa? 3 kali 2 itu maksudnya bagaimana? Kalau tadi kan di buku kalian kan gini. A kali B itu sama dengan B tambah B tambah B tambah B dan seterusnya sampai tambah B gitu ya. Sebanyak A kali. Nah, bagaimana kalau 3 kali 2 seperti itu? Bagaimana kalau 3 kali 2? Maksudnya apa sih 3 kali 2? Coba ada yang bisa nggak kira-kira? Dicat aja. Siapa? Oh, kok masih banyak yang nggak bisa dengar ya? Banyak yang nggak bisa dengar. Gimana ini? Oke, sementara saya lanjutkan dulu, waktunya mepet soalnya. Dicoba sih headsetnya dibetulkan dulu ya. Belum bisa dengar ya. Begini, tadi kan saya jelaskan langsung aja ya. Nanti aja pertanyaannya. Kalau A kali B yang berulang yang mana? Oh, ternyata yang berulang yang B. B-nya yang berulang terus. B tambah B tambah B tambah B. Nah, seperti yang kalian baca tadi, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Kalau pembagian, pengurangan berulang. Seperti itu. Nah, kalau penjumlahan berulang, berarti penjumlahnya ada banyak sekali. Sebanyak apa? Sebanyak A. B-nya yang diulangi ya. Berarti kalau ada 3 kali 2, berarti yang diulangi adalah angka 2 yang diulangi. Seperti ini. Berapa kali? 2-nya ada 3 kali. Itu maksud dari 3 kali 2. 3 kali 2 artinya 2 tambah 2 tambah 2, 2-nya ada 3. Nah, bagaimana kalau angka yang lain? Mungkin 4 kali 5. Maksudnya apa? Mana yang berulang? 4 atau 5 yang diulangi? Nah, seperti yang contoh di atas, yang diulangi itu selalu angka yang kedua, yaitu angka 5. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Ada berapa 5-nya? 5-nya ada 4. Nah, 5-nya ada 4. Kalau kalian bingung seperti ini loh.
Kalau kalian berobat di dokter ya, kalau kalian berobat di dokter, ya semuanya nggak bisa bicara, semuanya nggak bisa bicara, semua nggak bisa bicara sebelum saya izinkan, ya. Cukup mendengarkan terlebih dahulu ya. Oke, seperti kalian ketika berobat di dokter, resepnya selalu ditulis seperti ini ya, 2x1 atau 3x1. Nah, itu maksudnya bagaimana sih? Seperti kata dokter ya, semua kata dokter ketika obatnya, resepnya diberikan itu selalu 3x1. Apakah maksudnya itu 3? Bukan. Maksudnya adalah 1+1+1. Maksudnya apa? Setiap waktu diminumnya 1. Jangan diminum 3 langsung. Tapi 1 pagi, 1 siang, 1 malam. Atau ini 1 pagi, 1 malam. Jadi peraturan dokter itu sudah jelas sekali. 3x1 yang dimaksudkan adalah minum obatnya satu-satu sebanyak 3 kali. Itu kan selalu seperti itu ya. Kalau ada resep-resep di dokter itu ya. 3x1, 3x1. 3x1 artinya 1+1+1+1. Tuh. Itu banyak sekali. Ya, Andika, kenapa Andika? Jangan coret-coret. Nanti saya larang ya. Siapa yang coret-coret ini? Oke, bagaimana dengan angka yang lain? Misalkan 5x2. Yang diulangi adalah bilangan yang belakangnya ini, 2. Artinya apa ini? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Seperti itu. Dan seterusnya. Itu adalah maksud dari perkalian. Penjumlahan yang berulang. Penjumlahan yang berulang, tapi berulangnya bagaimana? Berulangnya seperti ini, seperti peraturan dokter. Kalau 3x1, jangan diminum obatnya 3 sekaligus, tapi 1/1. 1 pagi, 1 siang, dan 1 malam. Itu dulu. Ini mungkin sudah sekalian pelajari di SD dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita cari hasilnya sekarang. Kalau tadi kan ini artinya ya. Yang ini tadi itu artinya. Tapi kalau selanjutnya kita cari hasilnya. Oke. Bagaimana sih hasilnya perkalian bilangan bulat itu? Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Oh, salah ini. Oke. Contoh. Bilangan bulat positif sama positif. Kemarin kan sepakat ya. Bilangan bulat itu ada positif, ada negatif, ada juga yang nol. Ya, ada yang positif, ada yang negatif, ada juga yang nol. Oke, saya pengen ngobrol sama Dinda Natasha, tolong di-unmute sendiri ya. Dinda Natasha. Dinda Natasha, sudah? Sampun. Oke, kelas apa Dinda? Kelas 7 apa? Kelas 7A. 7A, oke, Bu Fia ya berarti. Oke, di sini ada contohnya, bilangan positif sama positif ya. Kalau positif sama positif nggak usah bingung, hasilnya pasti positif juga. 2 kali 3 sama dengan 6. Coba kalau 6 kali 7 sama dengan berapa, Dinda? Bisa. Coba hitung pakai jari atau gimana. Bukan maksudnya, hasilnya saja. Hasilnya. Iya, hasilnya. Oke. Kenapa? Grogi. Grogi, nggak apa-apa. Ini kan pelajaran pertama. Kita saling bertemu ya. Belum pernah ketemu sama sekali soalnya. Mungkin ada yang bisa bantu juga sih. Ardian Wisnu. Apa? Dihitung dulu. Ardian Wisnu, gimana? Di-unmute dulu. 42. Oke, sudah dijawab sama Natasha. Bagus sekali, 42. Oke, selanjutnya ya. Ini kalau positif sama positif, hasilnya semua tetap positif. Misalkan 5 kali 5 ya hasilnya 25. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Yang kedua, peraturan yang kedua ya. Tadi kan peraturan yang pertama positif sama positif. Peraturan yang kedua positif sama negatif. Oke,
Saya mute dulu ya, Dinda ya. Terima kasih. Oke. Bagus sekali, Dinda ya. Oke, selanjutnya. Hasil kali bilangan positif dengan bilangan negatif. Jadi di sini ada positif, ini ada bilangan negatif. Karena bilangan bulat itu ada positif sama negatifnya. Oke, 2 dikali negatif 3. Nah, positif kali negatif, kita ngitungnya sederhana sekali, nggak usah bingung. 2 kali 3 itu berapa sih? Iya, pasti semuanya sudah bisa. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Seperti yang di atas ini ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Tapi ini bilangannya apa? Positif dengan negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 6. Jadi perkalian positif sama negatif sama dengan negatif 6. Oke, saya ingin ngobrol sama siapa lagi ya? Muhammad Bukhari. Bukhari. Iya, kamu. Muhammad Bukhari. Gak apa-apa, kita belajar bersama. Di unmute dulu. Bisa, cara meng-unmute. Oke, terima kasih. Bukhari, ini ya saya ada soal lagi. Tadi kan 2 kali negatif 3. Sekarang 3 kali negatif 3. Berapa, Bukhari? Negatif 9. Gus, negatif 9. Lantang sekali ya. Kelas berapa? 7 apa, Bukhari? A. 7A juga. 7A. Alhamdulillah 7A banyak yang masuk ya. Oke, satu lagi Bukhari ya. Kalau ada 4 kali negatif 5, berapa Bukhari? 4 kali negatif 5. Negatif 20. Negatif 20. Bagus sekali. Oke, terima kasih Bukhari. Nah, oke, jadi begitu ya. Ketika bilangan positif dikalikan negatif, itu hasilnya juga ikut negatif. Itu ya. Kalau positif dikali negatif, hasilnya juga ikut negatif. Oke, sekarang yang ketiga. Ya, sekarang yang ketiga. Jadi ketentuannya itu ada banyak sekali. Sekarang yang ketiga, shred yang warna pink. Kelihatan ya ini ya. Nah, yang warna pink. Negatif dulu, kemudian dikali positif. Contoh, negatif 5. Ya, ini kan negatif 5. Kurang besar kah? Kurang besar. Saya besarkan dulu fontnya biar kelihatan. Oke, biar kelihatan fontnya saya besarkan dulu. Besar. Oke. Nah, negatif 5 kali, negatif 3 kali 5. Ya, cukup kita hitungnya bagaimana? 3 kali 5. Berapakah 3 kali 5 itu? 3 kali 5 itu 15. Karena ada bilangan negatifnya, maka hasilnya jadi negatif 15. Seperti itu ya peraturannya ya. Jadi ada 4 peraturan nanti, tapi kita pelajari satu persatu. Coba Ardian Wisnu. Saya pengen ngobrol sama Ardian Wisnu. Sudah, Ardian Wisnu. Dengar? Ya. Oke. Dengar. Sekarang saya punya soal negatif 4 kali 4 sama dengan berapa? Ardian Wisnu. Negatif 4. Negatif. Negatif 4 dikali 4. Negatif 4 dikali 4. Iya. Positif 16. Positif 16. Positif 16. Positif 16. Apakah benar? Anda bisa bantu mungkin. Ketik saya coba. Nanti saya unmute kamu. Negatif 4 kali 4. Siapa yang bisa? Makasih ya, Ardian. Ada yang bisa? Negatif 4 dikali 4. Ada negatifnya. Berarti hasilnya pasti apa? Gitu loh. Sheila. Oke, saya unmute. Sheila Novinda. Sheila. Oke. Halo, Sheila. Halo. Dari kelas 7 apa? 7A. Oh, 7A juga. Oke. Sekarang hasilnya berapa, Sheila? Negatif 16. Negatif 16. Bagus sekali. Satu lagi ya, Sheila ya. Coba ya. Yang lainnya bisa diperhatikan. Negatif 5 dikali 10. Wes, gampang-gampang aja angkanya. Kok gitu tanda negatifnya? Oke. Negatif 5 dikali 10. Berapa, Sheila? Negatif
Negatif 50. Bagus ya. Kok banyak yang saya tunjuk anaknya Bu Fia semua ya? Penasaran saya. Oke, terima kasih Sela. Kita masuk ke peraturan terakhir biar lebih cepat ya. Kok nggak bisa? Oke, ini. Bagaimana kalau perkalian negatif sama negatif? Seperti itu. Ya. Negatif sama negatif di sini hasil dua bilangan negatif adalah bilangan positif. Contohnya, negatif 5 dikali negatif 7. Itu hasilnya positif 35. Dilihat ini. Hasilnya adalah positif. Negatif 2 dikali negatif 3. Hasilnya juga positif. Pokoknya kalau sama-sama negatif, itu sama-sama hasilnya positif. Oke, saya pengen ngobrol sama yang lain dulu sih. Coba siapa ya? Dari kelas yang lain mungkin kalau bisa. Mana? Saya tunjuk dulu. Nirina Sari. Nirina Sari, silakan di-unmute. Ini kameranya banyak yang belum muncul ya. Nirina Sari. Nirina Sari. Oke, halo Nirina Sari. Nirina Sari. Oh, nggak ngomong ya dia. Ini aja siapa ini? Erlita, Erlita. Hai Erlita. Di-unmute dulu Erlita. Di-unmute dulu baru ngomong. Erlita Anggara Priyanto. Iya, Erlita. Di-unmute. Jangan bingung. Nah, sip, bagus. Erlita, dari kelas apa Erlita? 7A. Oh, lagi. Ya, siapa apa. Oke, ini perkalian negatif sama negatif Erlita ya. Negatif 4 dikali negatif 2 sama dengan berapa? Usah besar-besar angkanya. Positif 16. Berapa? Positif 16. Kok 16 terlalu jauh? Positifnya betul, tapi terlalu 4 kali 2 berapa Erlita? 4 kali 2. Itu, Pak. 2. 4 kali 2 kok 2? Kan grogi siapa? 4 kali 2, 4. Oh, 4 kali 2, ayo. 8. 8. Hasilnya positif ya, dari positif 8. Iya, terima kasih Dinda sudah membantu menjawab di chat ya. Oke, satu lagi, siapa Erlita? Negatif 9 kali negatif 8. Berapa? Yang lain bisa membantu di chat ya, jangan privat, tapi di umum aja nggak apa-apa. Biar teman-teman kalian tahu kalau kalian bisa, nggak apa-apa ya. Bukan sombong, tapi memang harus perlu seperti itu. Gimana Erlita? Kok hilang suaranya? Adrian mungkin bisa bantu. Adrian. Riha Amelia Putri. Iya, Adrian dulu, Adrian. Berapa hasilnya? Apa? Min 9 kali min 8 berapa? Min 9 kali min 8. Berapa? 9 kali 8 berapa? Berapa? Oke. Ada yang menjawab. Min 72 plus. Min positif apa negatif? Tadi peraturannya bagaimana diingat-ingat? Positif. Positif, bagus. 72. Terima kasih tadi ada yang bantu. Benar itu Riha Amelia Putri. Ya, oke. Peraturannya seperti itu ya. Peraturan perkalian sama pembagian itu sama. Yang perlu diingat begini. Yang perlu diingat ya. Ini saya buatkan rangkumannya. Positif kali positif itu hasilnya positif juga. Boleh di screenshot, boleh dicatat, boleh di apapun terserah kalian karena di LKS saya lihat nggak ada ya.
Positif kali positif itu hasilnya pasti positif. Contohnya bagaimana? 4 kali 5. 4 kali 5 itu berapa? 20. Positif ya. Yang kedua, positif kali negatif. Positif kali negatif itu hasilnya negatif. Seperti tadi, 3 kali min 2. Ya cukup kita hitungnya 3 kali 2 itu 6. Karena ada negatifnya salah satu berarti hasilnya pasti negatif. Oke, terus apa lagi? Negatif kali positif. Negatif kali positif. Itu juga hasilnya negatif. Sama ya. Pokoknya kalau negatifnya 1, itu pasti hasilnya juga negatif. Seperti itu. Yang terakhir, negatif kali negatif. Itu hasilnya baru positif. Nah, ini yang kalian perlu perhatikan biar nggak bingung nantinya ketika mengerjakan soal ya. Kenapa? Karena yang bingung dari selama pelajaran di kelas 7 itu menentukan hasilnya itu positif apa negatif sih? Itu yang paling membingungkan di pelajaran kelas 7 ya. Sampai kakak kalian yang kelas 9 pun juga ada yang masih bingung. Mungkin gara-gara kelas 7-nya kurang memperhatikan. Diperhatikan dengan baik, ini rumusnya cukup ini yang penting sekali ya. Ini berlaku di apa? Pembagian juga. Berlaku di pembagian juga. Saya kasih contoh lagi pembagian. 25 dibagi 5. Itu positif dibagi positif. Hasilnya pasti positif juga. Lagi 25 dibagi negatif 5. Kita lihat di rumusnya. Positif sama negatif. Positif sama negatif. Oh, hasilnya negatif. Berarti di sini pasti hasilnya negatif 5. Oke, negatif 25 dibagi 5. Kita lihat dulu peraturannya. Negatif sama positif, hasilnya juga negatif. Berarti di sini hasilnya juga negatif 5. Seperti itu ya. Negatif 25 dibagi negatif 5. Sama dengan apa? Negatif dibagi dengan negatif. Peraturannya. Negatif sama negatif itu hasilnya apa? Oh, positif. Berarti di sini hasilnya adalah 5. Perkalian sama pembagian itu peraturannya sama. Siapa yang coret-coret lagi? Sudah saya peringatkan, jangan coret-coret. Oke. Dari materi ini, perkalian sama pembagian, ada yang ditanyakan. Ketik saya, nanti saya suruh bicara. Tanya apa? Gitu ya. Ketik saya, kemudian saya suruh bicara. Ada yang ditanyakan. Kalau biasanya di kelas kan angkat tangan dulu ya. Kalau di sini ketik saya aja. Saya Pak. Gitu. Nanti saya suruh bicara dulu. Mau bertanya apa. Nah, seperti itu ya peraturannya. Oke. Ada pertanyaan? Anak-anak kelas 7A, 7B, 7C. Oke, tidak ada. Oke. Jadi seperti itu. Oh ya, satu lagi ya yang belum. Perkalian dengan 0. Berapapun dikali 0 itu sama dengan 0. Paham ya? Berapapun dikalikan 0 sama dengan 0. Contoh, 5 kali 0, 0. 7 kali 0, 0. 100 kali 0, 0. 1000 kali 0, 0. 1 juta dikali 0 juga 0. Nah, seperti itu. Nah, oke. Itu saja perkalian dengan 0 dan lain sebagainya. Oke. Banyak sekali ya yang tidak memakai kameranya. Ada yang 2 orang, nggak apa-apa. Bergabung dengan temannya bagus. Bagus sekali. Kemarin kelas 8 juga ada yang bergabung. Itu tidak masalah. Oke, seperti ini jadi nggak perlu password ya. Ya, banyak sekali yang bertanya password dari semalam. Kalian cukup klik yang ada di Google Classroom, kalian pasti tersambung langsung ke Zoom. Tadi seperti itu kan ya. Jadi nggak perlu bingung. Untuk pertemuan selanjutnya juga mungkin seperti ini. Tapi sekali lagi ya, harus tepat waktu. Ya, kalau saya bilangnya 7.30 masuk kelas semua. Begitu ya, kelas 7 ya.
yang kelas 8 kemarin sudah tepat waktu semua di hari Senin. Jadi enak, tepat waktu semuanya dapat pelajaran yang sama. Oke. Oke, selanjutnya sekarang sudah jam 8. Jam 8 sampai 8.40 adalah latihan soal, ya kan ya? Nah, latihan soalnya ada di Google Classroom, silakan dikerjakan dengan baik. Ada 10 soal, ya, ada 10 soal. Kerjakan dengan baik tentang apa, Pak? Tentang perkalian sama pembagian yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa hasilnya positif, negatif, jangan sampai bingung ya. Tadi ada peraturannya, diingat-ingat kembali. Bagaimanakah cara mengerjakan ketika ketemu dengan bilangan negatif atau bilangan positif? Oke, itu saja untuk hari ini. Pertemuan selanjutnya minggu depan. Selanjutnya minggu depan kita ketemu lagi di pelajaran yang sama. Kita belajar dengan bilangan bulat dengan pecahan kalau besok. Tapi nanti kalau ulangan latihannya hasilnya masih jelek, saya ulangi lagi materi ini sampai kalian semuanya bisa. Oke, silakan dikerjakan dengan baik. Saya akhiri pertemuan hari ini. Jaga kesehatan di rumah dan tetap rajin belajar walaupun belajar sendiri di rumah ya. Kita tetap bertemu seperti ini setiap hari Kamis. Untuk matematika setiap hari Kamis kita seperti ini. Disiapkan aja, insya Allah daripada lihat video YouTube lebih enak video langsung seperti ini. Kalau YouTube kemarin pasti banyak yang bertanya. Hasil tugasnya juga nggak maksimal juga. Nah, silakan dikerjakan. Dan mulai dari sekarang saya akhirnya hari ini kelas ini saya bubarkan. Assalamualaikum Wassalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kapan datang? Ya, iya. Apa sih?